Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rizdiana, MPM 110, kelas M4, mata kuliah Anggaran Perusahaan, dosen pembimbing Haja Jenny Susianti. Anggaran biaya usaha. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis seperti event. Perencanaan anggaran yang wajib untuk melihat besar biaya yang dikeluarkan. Beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok penjualan usaha kedai, beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan seperti upah, tenaga kerja, bahan, dan alat. Orang yang mengerjakan perhitungan dan pembuatan rencana anggaran biaya disebut estimator atau quality engineer QE atau quality surveyor QS. Anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba suatu perusahaan yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran ini diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Rencana laba adalah rencana yang telah diperhitungkan dengan cermat dan digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. 1. Anggaran penjualan. Anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode. 2. Anggaran produksi adalah menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang digunakan dalam perhitungan beban pokok. 3. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam suatu periode. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Informasi ini ditentukan untuk menghitung HPP dalam anggaran laba rugi. 4. Anggaran biaya informasi operasi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan beban penjualan dan administrasi penjualan. 5. Tarif penghasilan badan digunakan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. 6. Anggaran kas. Anggaran ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan piutang beban tak tertagih. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal budget produksi. 1. Budget kebutuhan bahan baku. PT Tiara memproduksi budget kebutuhan bahan baku pada tahun 2022. Tingkat produksi untuk triwulan 1 1000, triwulan 2 1200, triwulan 3 1300, triwulan 4 1250. Sehingga diperoleh jumlah untuk tingkat produksi sebesar 4750. Kemudian tingkat produksi kita kalikan dengan barang X. Barang X yaitu 2, sehingga 1000 dikali 2 hasilnya 2000. 1200 dikali 2 hasilnya 2400. 1300 dikali 2 hasilnya 2600. 1250 dikali 2 hasilnya 2500. Sehingga diperoleh untuk jumlah barang X sebesar 9500. Untuk barang Y dan barang Z caranya sama seperti barang X, hanya saja kita kalikan setiap masing-masing jumlah barang tersebut. Budget biaya bahan baku untuk barang X yaitu sebesar 2000, 2400, 2600, 2500. Kita kalikan dengan harga barang X yaitu sebesar 1000. Sehingga diperoleh 2 juta, 2.400.000, 2.600.000 rupiah, 2.500.000 rupiah. Sehingga diperoleh untuk jumlah barang X sebesar 9.500.000 rupiah. Untuk barang Y dan barang Z caranya sama seperti barang X, hanya saja kita kalikan dengan harga barang di setiap masing-masing produk. Diperoleh untuk total budget biaya bahan baku sebesar 16.625.000 rupiah. Budget biaya tenaga kerja langsung.
yaitu untuk triwulan 1 tingkat produksi sebesar 1.000, triwulan 2 1.200, triwulan 3 1.300, triwulan 4 1.250. Kemudian kita kalikan dengan DLH per unit, yaitu DLH per unit sebesar 3. Jadi 1.000 dikali 3 hasilnya 3.000. 1.200 dikali 3 hasilnya 3.600. 1.300 dikali 3 hasilnya 3.900. 1.250 dikali 3 hasilnya 3.750. Kemudian DLH usage kita kalikan dengan tarif upah, yaitu 3.000 dikali 1.000, sehingga diperoleh untuk DL cost sebesar 3 juta, 3.600, 3.900, dan 3.750, sehingga diperoleh untuk jumlah budget biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp14.250.000, yaitu budget biaya overhead. Untuk FOH variabel triwulan 1 sampai triwulan 4 yaitu 3.000, 3.600, 3.900, dan 3.750. Kemudian kita kalikan dengan tarif sebesar 500, sehingga diperoleh 1.500.000, 1.800.000, 1.950.000, dan 1.875.000, sehingga diperoleh untuk jumlah FOH variabel sebesar Rp7.125.000. Kemudian untuk FOH tetap yaitu sebesar 1.000, 1.200, 1.300, dan 1.250. Kemudian sama kita kalikan dengan tarif sebesar 500, sehingga diperoleh sebesar Rp500.000, Rp600.000, Rp650.000, Rp625.000, sehingga diperoleh untuk FOH tetap sebesar Rp2.375.000, sehingga untuk total budget biaya overhead yaitu sebesar Rp9.500.000. 5. Budget harga pokok produksi. Direct material cost sebesar Rp16.625.000, direct labor cost sebesar Rp14.250.000, FOH cost sebesar Rp9.500.000. Jadi untuk ketiga ini kita jumlahkan sehingga diperoleh untuk CGM sebesar Rp40.375.000. Kemudian kita untuk mencari CGM per unit yaitu sama dengan total CGM dibagi dengan tingkat produksi. Total CGM per unit kan sebesar Rp40.375.000. Kemudian kita bagi dengan tingkat produksi sebesar 4.750, sehingga diperoleh untuk CGM per unit sebesar 8.500. 6. Budget pokok penjualan. Untuk persediaan awal sebesar Rp850.000, untuk CGM sebesar Rp40.375.000, untuk FG untuk persediaan akhir sebesar Rp1.275.000. Pertama kita jumlah untuk persediaan awal dan CGM, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga diperoleh untuk total harga pokok penjualan sebesar Rp39.950.000. Budget laba rugi. Diketahui untuk CGS sebesar Rp850.000, laba kotor Rp40.375.000, biaya operasional 2,5% dikali penjualan sebesar Rp1.275.000, laba sebelum pajak sebesar Rp5.875.000. Untuk pajak 12,5% sebesar Rp734.375.000, sehingga diperoleh untuk laba setelah pajak sebesar Rp5.625.000. Berikutnya adalah jawaban dari soal budget non-produksi. Anggaran tiap bulan Januari, Februari, Maret.
penjualan di bulan Januari sebesar 10 juta, Februari 11 juta, Maret 12 juta. Komisi penjualan 10% di bulan Januari 1 juta, di bulan Februari 1 juta 100, di bulan Maret 1 juta 200. Angka penjualan 5% di bulan Januari 500, Februari 550, Maret 600. Administrasi penjualan Januari 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta. Administrasi dan umum Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2 juta. Departemen alat penjualan Januari 200, Februari 200, Maret 200. Departemen alat kantor Januari 300, Februari 300, Maret 300. 2. Anggaran budget beban usaha. Untuk beban penjualan, komisi penjualan di bulan Januari sebesar 1 juta, angka penjualan sebesar 500, administrasi penjualan sebesar 1 juta, departemen alat penjualan sebesar 200, sehingga diperoleh untuk jumlah bulan Januari sebesar 2.700.000. Untuk bulan Februari dan Maret caranya sama seperti bulan Januari. Kemudian diperoleh untuk total triwulan sebesar 3.300.000, 1.650.000, 3 juta dan 600, sehingga diperoleh untuk total triwulan 1 sebesar 8.550.000 rupiah. Sedangkan untuk beban administrasi dan umum di bulan Januari 2 juta, departemen kantor sebesar 300, sehingga diperoleh untuk jumlah bulan Januari sebesar 2.300.000. Untuk bulan Februari dan Maret caranya sama seperti bulan Januari, sehingga diperoleh untuk total triwulan 1 beban administrasi dan umum sebesar 6 juta ditambah 900, sehingga untuk jumlah total triwulan 1 beban administrasi dan umum sebesar 6.900.000 rupiah, sehingga diperoleh untuk total beban usaha sebesar 15.450.000 rupiah. Presentasi dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.